Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya mohon Waalaikumsalam. maaf mengganggu waktunya malam-malam karena memang harusnya yang kelas reguler kita itu hari Senin kuliah secara offline, akan tetapi karena saya ada keperluan mendadak jadi mohon maaf untuk ditunda jadi digabung untuk kelas malam. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu berarti kita mulai dari absen dulu saja ya. Dimulai dari kelas AK22M, sesi kelima. Cuman ada 9. Mudah-mudahan hadir. Resa Kamelia, Hadir, Bapak. hadir. Shalsa, ada. Muhammad Rizky Febrian, Masih di jalan pulang, Pak. dan Saila, dan kemudian Muhammad Fars, Hadir Bapak, Syalsa Putri dan hadir, maaf, baru sampai rumah. kemudian Fars ada. Nazwa, Hadir Bapak Najwa hadir. Melanda, Melanda, dan ada ya. Ahdan, Hadir, Pak, hadir. terus Mutiara Yahya. Oke, ya. Oke, itu untuk kelas malam. Bapak, untuk yang Shaila katanya nggak bisa masuk, belum bisa masuk, lagi loading. Oke, ada. Kalau gitu saya absen dulu yang Saila. Saya kalau loading gitu jaringan pokok share. Ya, kelas AK22A. Pak, Yo, Andi Kim hadir. ya absen nanti di sebar. Nah, Neni Wahyuni, ya. Hadir Bapak. Oke, Rosa Safitriani, ada. Bayu Ramadan, ya. Azril, ya. Selvia dia, Selvia hadir Bapak. oke. Sultan, dan ada. Sultan lagi loading, Pak, katanya. Neng Putri, Hadir Bapak. Dini Sri Stania, Lasmi, Salma, Lasmi Hadir hadir, Bapak. Pak. Salma, Hadir Pak. Najwa, Hani, Bapak maaf, ini hadir, barusan sekarang lagi di jalan. Sultan hadir, Pak. udah. Ya, Najwa, Pak Ajril hadir. Anissa Putri, Hadir Pak. oke. Kemudian Randy Sofian, Hadir, Pak. Andi hadir. Nabila Herunisa, Hadir, Bapak. Dinda Mega, Hadir Pak. Din,
Anissa Rosdiani, kemudian Wida Hadir Mukaroma, Bapak Anissa Rusdiani. Widya Mukaroma, Hadir Bapak. Dania Mindas, Hadir Bapak. Corin Pran, Hadir Bapak. Intan Nursuci, Hadir Bapak. dan Ayu Widya Pasha, Hadir Bapak. Yohanes Manuk, Hadir Pak, hadir. Konstantinus, Emma Serafia, Hadir, Pak. Meltodius, Hadir, Pak. Emma Serifi hadir, Pak. Meltodius sudah, Muhammad Agus Darmawan, Hadir Pak. Hadir Pak. Bapak maaf, ini hadir Bapak. siapa? Ini Bapak Rosa juga hadir. ini Sri hadir Pak. Pak. Osa hadir, Azril hadir, terus ini hadir, Bapak Dini hadir. terus siapa lagi? Asalnya Pak. Oke, udah ya. Kita Pak Ajri hadir Pak. ya, ini udah bisa ini. Nah. Kemudian siapa lagi nih yang belum? Bayu, oh Bayu ada. Ah, ya, oh Ding. Selain Bayu ada lagi. Nah ya, kita ke AK22E. Waduh, nah ini headlingnya ya. Come on. Headling and suara saya masih jelas nggak teman-teman? Halo. Jelas Bapak. Tapi kok headlingnya muter-muter ini? Suka delay. Mana satu kelas lagi ini? Aduh. Kenapa ya? Nggak bisa masuk headling lagi pakai siakat kayak. Emang lagi gangguan Pak, headingnya nggak bisa. Oh, iya. Ya, coba pakai siakat. Iya benar. Berarti yang satu kelas lagi nanti kita coba ini ya. Kita coba buat absennya kalau udah bisa. Nanti mungkin di akhir ya. Tuh K2 K22E. Oke. Udah ke close.
Oke, sudah terlihat slide-nya, teman-teman? Sudah, Bapak. Ya. Oke, jadi untuk kali ini di minggu kelima kita akan membahas terkait dengan penggunaan riset di dalam manajemen strategik. Oke. Nah, kemudian dalam organisasi hasil riset dimanfaatkan untuk merumuskan strategi sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Itu yang pertama. Jadi dalam organisasi hasil riset dimanfaatkan untuk merumuskan strategi sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Nah, kemudian informasi yang akurat yang didapatkan dari hasil riset berguna untuk meminimalkan risiko dalam penyusunan manajemen strategik. Gitu. Kemudian, sebentar. Oke, dalam dunia bisnis, yang pertama, kegiatan riset atau penelitian umumnya memiliki 5 tujuan. Nah, seperti kalian nanti riset skripsi ya, ataupun riset SCP kemarin, entah itu yang nasional atau internasional, sebetulnya kalian langsung sudah mengimplementasikan atau mengaplikasikan riset di dalam manajemen strategik. Nah, yang pertama di sini, di dalam dunia bisnis, kegiatan riset umumnya bertujuan yang pertama meminimalkan risiko. Risiko apa? Risiko kegagalan dalam pelaksanaan rencana. Itu yang pertama. Makanya riset ini kan perlu dilakukan. Kenapa? Seperti kalian misalnya untuk nanti skripsi misalnya. Kalian kan untuk sebelum skripsi harus melakukan pra-riset terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui apakah riset atau penelitian yang kalian akan lakukan itu layak atau tidak. Atau misalnya sebelum perusahaan melaunching produknya, misalnya ke pasaran, perusahaan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Gitu. Misalnya riset pasarnya dengan cara membagikan sampel gratis, terus juga mewawancarai bagaimana misalnya produk tersebut gitu ya. Makanya kan kalau kalian lagi lari pagi itu pagi-pagi gitu ya, atau misalnya ke mall atau kemanapun ada tester gitu ya. Nah itu salah satu bentuk riset pasar gitu. Disukai konsumen enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya harus ada perbaikan, misalnya apa nih yang harus diperbaiki gitu sebelum produksi secara massal. Nah, makanya riset ini dalam kegiatan bisnis untuk apa? Untuk meminimalkan risiko kegagalan. Ya, ini yang pertama. Makanya kan kalau udah apa namanya, udah modal gede-gede gitu ya, tapi kalau terus gak laku atau gagal kan sayang juga gitu. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua yaitu memantau pelaksanaan setelah diimplementasikan rencananya. Jadi eh, yang kedua adalah memantau pelaksanaan setelah diimplementasikan rencananya. Jadi untuk sebagai monitoring, ya, apakah sudah sesuai SOP atau tidak pelaksanaan di lapangannya, terus juga apakah sudah sesuai implementasinya. Maksud implementasi di sini adalah apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dengan prakteknya di lapangan gitu ya. Misalnya yang direncanakan itu plan A gitu. Apakah di prakteknya juga plan A atau enggak gitu ya. Misalnya contoh gini, kalau kita menggunakan SPG atau SPP di dalam promosi bisnis kita ya, riset kita misalnya, kadang kan kalau SPG atau SPB itu biasanya tidak mempromosikan produk kita dengan baik. Misalnya ya udahlah bagi-bagi brosurnya langsung sekalian banyak aja
daripada satu persatu ke masing-masing orang kan capek gitu misalnya. Nah, salah satu riset juga gunanya seperti itu untuk memonitoring implementasi rencana di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan informasi bagi para pengambil keputusan dalam menyusun strategi. Nah, ini yang penting nih, memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Siapa para pengambil keputusan di sini? Yaitu top management atau kalau di dalam sebuah korporasi atau perusahaan adalah dewan direksi. Ya, jadi memberikan informasi bagi para pengambil keputusan untuk menyusun strategi. Nah, setelah dilakukan riset, misalnya sudah disebar testernya, sudah mewawancari calon konsumennya, misalnya. Nah, dari hasil tersebut bagaimana gitu ya? Apakah produk tersebut bisa diterima oleh pasar atau tidak gitu? Atau masih diperlukan beberapa perbaikan lagi, misalnya mengenai rasa, kualitas dan lain atau desain misalnya, ya dan lain-lain gitu. Nah, jadi bisa memberikan informasi bagi para pengambilan keputusan juga. Kemudian yang keempat, memberikan landasan saat menentukan haluan. Haluan itu apa ya? Tujuan gitu ya, yang ingin dicapai dalam perumusan sasaran. Gitu ya. Jadi kita tuh diberikan informasi gitu, landasan gitu ya, patokan gitu ya. Harusnya membuat planning itu seperti apa sih supaya nanti tujuan atau sasaran yang akan kita inginkan itu tercapai. Misal contoh kalian ya, eh, kalau ingin IPK-nya bagus, misalnya patokannya harus apa sih gitu? Atau oh, kalau misalnya pengen IPK-nya bagus, patokannya harus ngerjain banyak tugas yang di misalnya. Kalau misalnya nggak misalnya nggak ini gitu ya, kalau misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima di sini memberikan ukuran saat mengevaluasi kinerja setelah dirumuskan strategi. Nah, jadi yang kelima, manfaat dari atau peran riset dalam manajemen strategik adalah sebagai MONEV, monitoring dan evaluasi strategi setelah dirumuskan gitu. Bagaimana nih setelah riset dilakukan? Apakah ada yang perlu dievaluasi nggak gitu? Atau strateginya harus diganti nih gitu? Strateginya misalnya harus bundling gitu ya. Kalau misalnya kalian jualan makanan dan minuman, misalnya apakah harus bundling gitu ya? Atau kasih promo buy one get one dan lain-lain. Bebas gitu ya. Tergantung apa hasil riset yang telah dilakukan. Nah, setelah itu dievaluasi, kemudian dirumuskan strategi baru. Gitu. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait dalam dunia bisnis kegiatan riset penelitian itu umumnya gimana sih gitu atau tujuannya apa sih? Nah, kemudian dari mana riset tersebut bisa didapatkan? Dari sekarang kan zamannya big data ya. Sekarang kan zamannya data science gitu ya atau bank data atau data ya. Nah, bank data dari informasi manajemen. Di sini disebutkan analisis yang komprehensif dalam sebuah laporan penelitian bermanfaat untuk mempermudah pihak manajemen memanfaatkan informasi yang didapat untuk pengambilan keputusan. Jadi riset tadi bisa disimpan sebagai bank data gitu ya. Oh, ternyata kalau produknya desainnya seperti ini, rasanya seperti ini, ternyata konsumen kurang serak gitu ya. Nah, itu kan bisa sebagai dijadikan bank data gitu ya untuk informasi manajemen gitu ya. Dan kemudian misalnya, oh kalian riset lagi nih, gimana kalau desainnya diubah, kemudian packagingnya diubah, kemudian rasanya ditambah varian rasa lain misalnya. Oh ternyata kalau yang ini bisa lebih diterima pasar setelah dilakukan riset gitu. Nah itu kan bisa jadi data juga kan, bisa disimpan di bank data gitu. Jadi nanti kalau mau melakukan riset lagi, bank data ini gitu ya, yang terdiri dari data-data riset yang telah dilakukan, bisa dijadikan patokan atau landasan informasi bagi manajemen untuk langkah ke depannya itu seperti apa gitu. Nah, makanya bank data ini dapat berfungsi atau dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan di dalam manajemen strategi. Kemudian, ada banyak cara yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi tentang bisnis. Itu
Jadi bank data ini juga digunakan sebagai tempat pengumpulan informasi-informasi terkait bisnis. Jadi kalau kita ingin melaunching produk baru misalnya, wah berdasarkan bank data gitu ya, karena informasi semua ada di situ gitu ya, karena riset terdahulu yang sudah dilakukan, gitu. Wah ternyata kalau mau meluncing produk itu pasnya itu di akhir bulan misalnya, karena banyak masyarakat yang gajian gitu. Jangan di awal bulan atau di tengah bulan gitu. Banyak masyarakat yang belum gajian misalnya. Nah itu juga bisa dijadikan tempat pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga, organisasi perlu mengidentifikasikan informasi yang sedang mereka perlukan dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, itu juga fungsi dari bank data di dalam informasi manajemen. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan informasi bagi manajemen, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, di sini jenis-jenis kebutuhan informasi bagi manajemen diantaranya adalah untuk perkembangan penjualan. Jadi kita kan kalau perusahaan kan ingin ya di setiap harinya atau di setiap waktunya, di setiap periodenya penjualan itu semakin berkembang gitu atau semakin naik gitu ya. Nggak mau kan kalau semakin turun, kalau semakin turun ya jadi bangkrut perusahaannya. Nah, jadi bank data ini jenis-jenis kebutuhan informasi bagi manajemen yaitu untuk perkembangan penjualan gitu ya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penjualan. Kemudian untuk mengetahui yang kedua potensi permintaan pasar dan karakter pelanggan gitu ya. Nah, bank data ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana potensi permintaan pasarnya. Oh, permintaan pasar ternyata lebih suka produk yang desainnya tuh lucu gitu. Ya. Maka kalian misalnya packagingnya atau desainnya misalnya kayak boneka gitu ya, atau kayak kartun gitu ya, anime gitu ya, supaya kelihatannya lucu karena permintaan pasar seperti itu. Kemudian karakter pelanggannya gimana? Wah, karakter pelanggan tuh senengnya kalau misalnya produknya itu dibundling. Misalnya makanan, misalnya bundling itu beli makanan dibundling dengan minuman. Jadi lebih murah gitu dibanding misalnya beli makanan dan minumannya satu-satu gitu atau terpisah gitu. Lebih sukanya dibundling karakter pelanggannya itu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan informasi bagi manajemen juga dibutuhkan untuk tingkat pertumbuhan industri dan bisnis. Ya sama ya dengan yang tingkat penjualan ini. Pertumbuhannya gimana? Bisa buka cabang nggak gitu. Kan salah satu bukti perkembangan bisnis adalah dengan ekspansi atau membuka cabang di di wilayah lain gitu untuk menjangkau konsumen-konsumen lain. Nah, kemudian yang keempat untuk mengetahui perkembangan harga, ya. Jadi untuk mengetahui juga bagaimana perkembangan harga, entah itu harga produk pesaing atau kompetitor gitu ya, atau perkembangan harga berdasarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Gitu. Misalnya bank data ini di perkembangan harganya gitu, semakin hari semakin naik karena memang biaya bahan bakunya pun semakin tinggi gitu. Kemudian untuk mengetahui gitu bank data ini mengetahui karakter dan reaksi pesaing gitu. Nah, reaksi pesaing itu gimana sih kalau misalnya perusahaan kita meluncurkan produk baru atau melakukan bundling atau melakukan promosi, diskon, bonus dan lain-lain, misalnya reaksinya gimana? Gitu. Wah, ternyata pesaing juga mengeluarkan varian baru, produk baru atau malah misalnya pesaing menurunkan harga gitu. Nah, itu juga sebagai patokan strategi ke depannya gimana gitu ya untuk misalnya masih bisa bersaing gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana bank data digunakan sebagai efektivitas bisnis dan keuntungan. Kemudian efektivitas program pemasaran gitu ya. Kemudian diketahui perkembangan teknologinya. Nah, kalau perkembangan teknologi ini biasanya bank data itu misalnya, wah
Kalau sekarang eh, konsumen tuh lebih senang self service gitu. Kayak kalian misalnya kan kalau ke McD gitu ya, kalian milih dulu kan gitu menu-menunya yang di layar monitornya gitu. Baru setelah dipilih, diketahui harganya, cetak struknya, kemudian bayar. Daripada ditanya-tanya gitu kan, wah kalau konsumen ditanya-tanya malah bingung gitu mau pesen apa. Nah, senangnya self service, pilih sendiri gitu. Kemudian nanti bisa langsung bayar di kasir. Nah, itu kan perlu teknologi kan. Kemudian kebijakan dan peraturan pemerintah di sini. Jadi, bank data ini berfungsi juga untuk bisa mengetahui bagaimana peraturan pemerintah. Misalnya, tahun depan kan ada wacana pemerintah akan menaikkan pajak dari 11% menjadi 12% kan. Entah itu pajak, untuk pajak ya kan, untuk pajak jual beli gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan pajak tersebut bagaimana gitu? Apakah berpengaruh terhadap harga jual gitu ya? Karena misalnya pajaknya naik, berarti kan mau nggak mau gitu ya, harga jual pun akan naik gitu ya. Karena untuk menutupi apa namanya beban biaya pajak yang mahal. Kemudian yang terakhir sebagai perubahan lingkungan bisnis maupun sosial. Tuh. Nah sekarang kan sudah bergeser ya eranya. Lingkungan bisnis itu sudah bergeser serba digital atau serba online gitu. Nah, bank data ini juga bisa dipergunakan sebagai kebutuhan informasi mengenai perubahan lingkungan bisnis itu seperti apa sih sekarang. Kita kan tahu gitu ya, sekarang tuh kalau kita bisnis makanan dan minuman gitu, pengennya kan delivery order gitu. Jadi nggak mau datang langsung ke tempatnya gitu, pengennya delivery. Ya berarti kalau kita bisnis makanan harus didaftarkan di Grab atau di GoFood atau di Shopee Food misalnya. Untuk misalnya beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis maupun sosial. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, SIM ini sendiri, eh, SIM ini sendiri yaitu suatu sistem yang dirancang di sini, suatu sistem yang dirancang sebagai informasi bagi manajemen dengan tujuan akhir untuk mendapatkan suatu keputusan yang efektif. Jadi, sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendapatkan suatu keputusan yang efektif. Sekarang kan segala sesuatunya sudah terkomputerisasi kan. Entah itu penyimpanan data, entah itu penyimpanan data pelanggan, data konsumen, data pesaing, data supplier gitu ya. Itu kan sudah menggunakan sistem informasi gitu untuk mempermudah di dalam proses bisnis. Kemudian juga di dalam transaksi pembayaran pun sama kan, sudah menggunakan sistem informasi gitu. Caranya apa? Sekarang kan bayar eh, transaksi kan dengan scan kris gitu kan. Kemudian juga dengan online pembayarannya gitu, yang memudahkan gitu ya. Kalau dulu kan harus dengan uang uang fisik gitu ya, uang tunai gitu. Kalau sekarang enggak gitu ya. Sekarang bisa lebih dimudahkan. Nah, kemudian sumber informasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber informasi internal dan eksternal. Nanti kita bahas dari mana sih sumber informasi internal itu dan mana dari sumber informasi eksternal. Nah, kita bahas di sini. Sumber informasi bisa berasal dari manusia. Manusia di sini adalah kalian wawancara gitu ya informasi. Kalau kalian riset gitu ya, melakukan riset, riset pasar misalnya, berarti kan kalian wawancara ke konsumennya langsung gitu kan. Misalnya kalian jualan seblak gitu. Kalau konsumennya tuh atau manusianya tuh seblak tuh pengennya seperti apa sih gitu. Toppingnya seperti apa, level kepedasannya tuh seperti apa gitu. Nah, kalian wawancara gitu. Nah, manusia ini sebagai informasi gitu, langsung gitu. Harusnya seperti apa gitu. Rasa seblak ini terus juga nanti eh, senangnya datang langsung ke tempatnya atau ke warung seblaknya atau delivery order gitu. Oh, ternyata lebih senang delivery order, katanya lebih gampang, lebih simpel gitu. Nah, kalian mengorek informasinya langsung dari sumbernya itu manusianya. Nah, kemudian sumber-sumber dokumenter. Nah, maksudnya di sini dokumenter yang tadi kita bahas, bank informasi.
gitu ya. Jadi berasal dari riset-riset terdahulu gitu. Misalnya kalian sudah melakukan riset dahulu, misalnya, oh ternyata dahulu aja yang kemarin riset gitu ya, konsumen tuh nggak suka desain produknya tuh seperti ini, sukanya tuh yang lebih lucu gitu. Kemudian juga berdasarkan riset yang udah dilakukan juga senangnya kalau konsumen itu bundling atau dapat diskon gitu. Itu kan sumber-sumbernya dokumenter gitu, yang sudah kalian arsipkan gitu ya, yang di bank data tadi gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber informasi supaya nanti kalian tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi kan lucu kalau kalian melakukan hal yang sama yang dulu pernah gagal terus kalian lakukan lagi gitu sekarang. Nah, itu kan lucu gitu ya. Nah, kalau kalian punya dokumentasinya atau sumber dokumenternya, kalian tidak akan melakukan hal yang serupa. Dan yang ketiga di sini, sumber-sumber persepsi. Persepsi itu ya dari subjektif si ownernya atau subjektif si researchernya gitu ya, atau si penelitinya gitu ya. Ah, kayaknya eh, pelanggan itu atau konsumen itu senangnya desainnya seperti ini, atau level kepedasannya tuh kayaknya eh, seblak itu harusnya ada level 100 gitu. Soalnya banyak juga konsumen-konsumen yang tahan pedas misalnya. Ya. Itu juga salah satu sumber-sumber informasi yang bisa digunakan. Duh. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman sebelum ada kita ke faktor isu dalam riset? Nah, faktor isu dalam riset di sini yaitu gimana? Ada yang tanyakan? Yang pertama adalah proses riset bisnis. Bentar, jadi error. Nah, yang pertama adalah proses riset bisnis. Faktor isu dalam riset bisnis ya. Kita kan tadi bahas tentang riset bisnis. Yaitu proses riset itu gimana sih? Ya, dimulai dari identifikasi masalahnya, kemudian menentukan apa namanya pokok-pokok permasalahan, kemudian juga bagaimana para risetnya sampai nanti outputnya itu hasilnya itu apa. Kemudian nanti dievaluasi untuk perbaikan strategi di dalam pencapaian sasaran atau tujuan perusahaan. Nah, kemudian pendefinisian masalah atau penetapan tujuan penelitian. Nah, yang ini kan yang pertama tadi identifikasi ya. Setelah identifikasi yaitu penetapan masalahnya. Ya, masalahnya apa sih gitu ya? Oh, ternyata konsumen itu menginginkan produk yang misalnya yang kualitasnya tinggi atau yang rasanya enak atau yang varian rasanya banyak gitu ya. Sedangkan yang ada di pasaran kualitasnya masih jelek atau misalnya varian rasanya masih sedikit gitu ya. Padahal konsumen juga banyak yang suka coklat gitu, tapi di pasaran nggak ada yang jual coklat gitu ya, rasa coklat gitu ya. Adanya vanila aja. Makanya kan kalau kalian lihat kue gitu ya, varian rasanya banyak banget gitu ya. Yang makanya untuk apa? Untuk menjangkau semua kalangan atau semua konsumen. Kemudian setelah menetapkan masalah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan data sekunder terkait data internal maupun eksternal. Data internal itu data yang sudah terdokumentasi oleh perusahaan. Ya. Jadi riset-riset dahulu gitu ya dijadikan data gitu ya. Apakah masih relevan riset ini dilakukan berdasarkan data internal gitu. Dan kemudian data eksternal. Data eksternal ini berdasarkan hasil observasi langsung ke lapangan gitu. Wah, setelah dicek ternyata dari data eksternal ini konsumen itu senangnya ini gitu ya. Berarti dikombin dengan data internal, wah, harusnya kita itu menentukan strateginya seperti ini gitu ya. Jadi data sekunder itu baik yang internal maupun eksternal dikombin. Kemudian pengumpulan data primer. Nah, kalau data sekunder ini bisa didapatkan dari sumber-sumber internet ya. Namanya juga data sekunder kan. Atau bukan berdasarkan hasil observasi langsung ya. Kalau data sekunder itu data yang sudah ada sebelumnya dan gampang atau mudah diakses. Nah, kalau data primer, makanya kan di sini judulnya pengumpulan data primer. Berarti kalau data primer itu datanya belum ada, gitu ya. Makanya
Data primer itu harus dikumpulkan. Caranya apa? Dengan observasi, dengan interview, wawancara gitu ya. Ke sumbernya langsung gitu, dikumpulkan datanya itu seperti apa. Seperti kalau di dalam riset penelitian, riset bisnis gitu ya. Langsung datangi objek penelitiannya atau objek risetnya siapa. Misalnya, oh, objek penelitiannya atau objek riset bisnisnya adalah kalangan muda karena menjual kopi gitu ya. Nah, kalian langsung gitu wawancara anak mudanya. Kumpulkan data primernya. Misalnya suka kopi apa, terus juga harganya berapa gitu ya. Terus juga packagingnya gimana gitu ya. Terus juga brandnya apa gitu ya. Kalau nanti ada brand sukanya tuh brandnya yang seperti apa gitu ya, namanya gitu ya. Nah, itu data primer, makanya harus dikumpulkan karena datanya belum ada. Tapi kalau data sekunder, datanya sudah terdokumentasi dan mudah diakses. Jadi datanya sudah ada gitu ya. Nah, setelah mengidentifikasi, menetapkan masalah gitu ya, kemudian juga mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan, kemudian juga sudah mengumpulkan data baik sekunder maupun primer, kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data. Nah, analisis datanya itu seperti apa? Misalnya kalian menganalisis datanya menggunakan metode-metode tertentu. Misalnya kalau di dalam statistik gitu ya, kalian kan belajar regresi gitu ya. Kemudian juga software atau toolsnya yang kalian pakai misalnya SPSS, SAM, Evius dan lain-lain misalnya. Nah, misalnya kalian juga apa namanya analisis datanya misalnya menggunakan apa gitu ya. Atau misalnya analisis datanya menggunakan SWOT, SWOT analisis gitu. SWOT analisis kan di sana kalian menganalisis strength, weakness gitu ya, opportunity dan threat. Seperti yang kemarin di dalam project based learning kalian kan saya minta untuk ada analisis SWOT gitu ya di dalam project base-nya. Nah, analisis datanya menggunakan apa? Kalau softwarenya menggunakan SPSS, Pak, menggunakan SEM, Pak. Kemudian kami menggunakan metode SWOT juga di dalam analisisnya. Jadi ketahuan tuh strength, kelebihan, kelemahan perusahaannya, produknya apa gitu dan lain sebagainya. Nah, setelah dianalisis data, kemudian rekomendasi dan implementasinya. Jadi rekomendasinya setelah dilakukan riset itu apa? Gitu. Oh, ternyata produk yang disukai oleh konsumen adalah yang packagingnya menarik, unik, kemudian harganya murah, kemudian varian rasanya banyak. Nah, itu rekomendasi dari hasil penelitian, hasil olah datanya atau analisis datanya. Kemudian implementasinya apa? Implementasinya dari rekomendasi tersebut adalah oh berarti ada penyusunan strategi baru. Nah, berarti diubah nih proses produksinya. Oh, ternyata lebih suka varian coklat gitu ya. Berarti ditambahkan varian coklat. Terus kemudian juga packagingnya misalnya lebih nggak suka pakai plastik gitu, soalnya nggak ramah lingkungan diganti dengan yang ramah lingkungan, bisa menggunakan kertas dan lain-lain misalnya. Nah, itu implementasi penemuan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait faktor isu dalam riset bisnis yang eh, kita sudah bahas tadi. Nah, kemudian eh, apa ya? Sudah beres sih kalau yang ini kita tidak terkait dengan apa namanya materi pembahasan karena appendix ya, appendix itu tambahan lah ya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait apa yang sudah kita bahas tadi? Cukup, Pak. Oke, cukup. Saya pengen yang ini mudah-mudahan masih bisa ya linknya. Oh, udah bisa. Saya pengen absen yang kelas E. Oke, saya nggak akan ulang 2 kali ya. Ratna Febrianti, ada. Fani Sukmawa Winata, Hadir. hadir. Intan Zahra, Hadir, Pak. Zahra Zakiah, Hadir.
Syairil Gibrani, Hadir, Pak. Nadiatul Qaidah, Hadir, Pak. Fitria Nur Sarifah, Damar Bulan, Hadir, Pak. Hadir. terus Intan Rahmawati, Hadir, Bapak. Ismi Fauzia, Hadir, Pak. Jessica Meilani, Hadir, Bapak. Nahla Qurratul Aina, Hadir, Bapak. Bapak Ratna hadir, Pak. Ratna hadir, Pak. Ratna. Oke, sebentar. Kemudian, sebentar. Berarti gue dapat lo ya. Oke. Kemudian Tiana, Hadir, Bapak. Yulifah, Hadir, Bapak. Zifha, Hadir, Bapak. Nazmudin, Hadir, Pak. kemudian Sofia, ada Siti Anggreni, Sofia Hadan, Bapak Sofia hadir. kemudian setelah Sofia, Siti Anggreni ada nggak? Hadir, Bapak. Oke, Afrizal, tidak nggak ada. Siti Nur Latifah, Hadir. Alia, Hadir. Andikiemu, Hadir, Pak. ini baru. Tadi belum di absen Andiki. Lalita, Hadir, Pak. Siti Salma, Hadir. Rafli, Hadir, Pak. Elikana, oke, Rahmawati, oke, Mariska, Hadir. Rivaldi, Hadir, Pak. oke, ada yang belum di absen sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak yang ditanyakan, oh ya, untuk Bapak informasi, Fitri hadir. siapa? Fitria. Oke, ada lagi. Saya ingin informasikan, untuk hari Senin kita masuk offline ya. Jadi kita masuk offline jam 8. Oke. Baik, Bapak. Kalau mau digabung silahkan jam 8. Tapi kalau nggak mau digabung lanjut 10.30 nggak masalah. Jadi kalian diskusikan saja untuk reguler ya. Kalau yang reguler kan nggak bisa pagi, nggak bisa Senin. Nah, jadi untuk hari Senin untuk reguler silahkan kalian diskusikan apakah mau digabung atau tidak, nggak masalah buat saya. Kemudian saya pastikan hari Senin kita offline seperti biasa. Oke. Karena permohonan maaf saya, jadi kita sekarang nggak latihan soal, jadi cukup sampai di sini. Oke? Di latihan soalnya nanti Baik, Bapak. pas offline aja. Oke? Baik, Pak. Kalau ada yang tanyakan, saya akhiri semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Izin lift ya.